Zelensky dinobatkan Yahudi paling berpengaruh oleh Israel, pantas kejam dan penjahat perang. Warga Ukraina ingin Zelensky pulang kampung ke Israel. Banyak warga Ukraina telah sadar dengan apa yang dilakukan oleh presidennya yang tidak memikirkan kepentingan dan keselamatan warganya yang terus berambisi melawan Rusia, salah satu negara superpower yang tak layak dilawan Ukraina. Meskipun dengan bantuan Barat sekalipun, rakyat Ukraina sudah lelah kehilangan orang tersayangnya dan juga harta bendanya. Namun hal itu tak dihiraukan oleh Zelensky dan terus maju melakukan serangan yang menghabisi banyak sipil dan warganya sendiri, seperti Israel menghabisi sipil Palestina. Bicara soal Palestina dan Israel, ternyata negara Israel baru-baru ini memberikan penghargaan tertinggi pada Zelensky yang sebagai orang Yahudi yang paling berpengaruh sepanjang tahun kemarin, tepatnya tahun 2022. Diketahui jika Volodymyr Zelensky adalah presiden pertama Ukraina yang berdarah Yahudi dan ia adalah presiden yang memulai invasi dengan Rusia. Surat kabar Israel The Jerusalem Post mendapuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai tokoh Yahudi paling berpengaruh di dunia tahun 2022. Pria berdarah Yahudi itu mengalahkan sejumlah nama termasuk para politisi Israel. Nama Zelensky melangit sejak Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2021 ataupun 2022, tepatnya pada 24 Februari. Tidak banyak pemimpin politik yang mengangkat diri mereka ke status ikonik, tapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjadi salah satu dari mereka tahun ini. Demikian penjelasan Jerusalem Post seperti dikutip pada hari Senin. Surat kabar itu memilih 50 orang Yahudi berpengaruh dari semua lapisan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, pengusaha, ilmuwan, hingga selebritis. Itu tidak cukup masuk dalam 5 besar. Selain Zelensky adalah Perdana Menteri Israel Yair Lapid, Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Tom Nides, dan mantan pemimpin ataupun kini yang tengah menjadi pemimpin kontroversial, siapa lagi kalau Benjamin Netanyahu. Mantap, militer Turki dan Rusia kirim pasukan serang Zionis meskipun dua negara tengah dalam konflik. Meskipun tengah dilanda bencana, militer Turki masih memberikan bantuan untuk pasukan Palestina. Sementara itu pasukan Rusia juga tak mau kalah untuk juga mengirim pasukannya ke Palestina. Israel mengira dirinya tengah santai karena Turki tengah merasakan duka dan Rusia tengah sibuk dalam kondisinya menginvasi Ukraina. Namun kedua militer hebat di dunia ini masih bersatu padu di tengah konflik Palestina versus Israel. Dikabarkan Turki mengirimkan beberapa unit militernya untuk berjaga di setiap daerah rawan di Palestina, sedangkan Rusia mengirimkan tentara terbaiknya dan artilerinya untuk pasukan perlawanan Palestina yang tengah berjuang di tengah serbuan tiada henti dari rezim Zionis yang kini pemimpinnya makin kacau. Bahkan pemimpinnya kali ini makin ekstrim dan mendapat banyak hujatan oleh para pemimpin di dunia dan bahkan oleh banyak petinggi militer di Israel. Militer Turki dan Rusia memang dari awal memang selalu ada bersama Palestina. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan senjata super canggih yang mampu merontokkan Iron Dome milik Israel. Pasukan Turki juga mampu menghabisi banyak ratusan tentara Israel menuju kuburan. Kami akan terus berada di garda terdepan bersama ribuan saudara muslim kami. Normalisasi bukanlah alasan untuk tidak melawan kekejaman Zionis. Tak peduli apapun yang terjadi pada tanah kami di Turki, itu tidak akan menghentikan aksi kita dalam memberikan kedamaian dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sementara itu, tentara Putin berhasil menumbangkan serangan pasukan Zionis hingga bikin militer Israel mengangkat bendera putihnya, tak sanggup lagi melawan kehebatan si beruang merah.
Amerika kirim ratusan ribu senjata timbunan di Israel ke Ukraina. Amerika Serikat dikabarkan kembali memberikan bantuan senjata untuk Ukraina. Ratusan ribu senjata diterbangkan usai ditimbun dalam waktu yang lama di negeri Zionis Israel. Militer Amerika Serikat sengaja menimbun ratusan ribu senjata di Israel saat terlibat dalam sejumlah konflik di Timur Tengah. Amerika juga mengizinkan pasukan pertahanan Israel menggunakan senjata bila menghadapi situasi darurat. Dilansir FIFA Militer dari The New York Times, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengklaim jika timbunan ratusan ribu senjata di Israel berjumlah banyak. Namun demikian tidak banyak diketahui publik, bahkan negara sekutu sekalipun. Intervensi Amerika akhirnya menyeret Israel dalam pusaran perang Rusia-Ukraina. Israel sebelumnya menolak memberikan bantuan kepada Ukraina karena takut hubungannya dengan Rusia rusak. Akan tetapi, dengan pengiriman senjata Amerika lewat negaranya, Israel sudah masuk dalam blok penentang Rusia. Dalam laporan lain yang dikutip FIFA Militer dari Israel National News, Israel mengirimkan sekitar 150.000 amunisi artileri ukuran 155 mm. Israel mengirim senjata itu ke Polandia sebelum masuk ke Ukraina. Instruksi Amerika untuk mengirimkan senjata ke Ukraina disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jenderal Purnawirawan Lloyd Austin kepada Menteri Pertahanan Israel Letnan Jenderal Benjamin Benny Gantz. Setelah menerima perintah dari Austin dalam percakapan telepon, Gantz langsung membawa masalah ini ke kabinet, langsung disetujui oleh Perdana Menteri Israel Yair Lapid. Para pejabat Israel mengatakan bahwa Israel tidak mengubah kebijakannya untuk tidak memberikan senjata mematikan kepada Ukraina. Israel menegaskan menyetujui keputusan Amerika untuk menggunakan amunisinya sendiri. Berdasar permintaan Amerika Serikat, peralatan tertentu dipindahkan ke Departemen Pertahanan Amerika Serikat dari persediaannya di Israel, bunyi pernyataan unit juru bicara pasukan pertahanan Israel.